Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2245 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 13 ayat 15 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu, sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan penting dalam kebenaran firman Tuhan ini, jangan tinggi hati alias sombong bin angkuh alias congkak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa yang paling Tuhan benci bukan dosa mencuri, bukan dosa berbohong, bukan dosa membunuh, bukan dosa korupsi, tetapi dosa sombong. Kalau sudah sombong saudara Lucifer dulu ini malaikat kepercayaan Tuhan. Dia ada di ring satunya Tuhan. Saudara, dia dicampakkan, dibuang, dilempar ke bumi ini karena apa? Karena dosa sombong. Dia ingin menyamai, ingin seperti dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ciptaan Tuhan ini kan diciptakan untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, Lucifer ini, dia pingin seperti Tuhan. Dia pingin disembah, dipuja-puji oleh ciptaan Tuhan. Karena dosa kesombongannya itu, dia dilemparkan ke dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Lucifer yang adalah malaikat di ring satunya Tuhan, dia sombong langsung dibuang. Apalagi kita saudara. Makanya saudara jangan sombong, tetaplah rendah hati. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mencatat di sini tanda-tanda orang sombong. Yang pertama, tidak mau mendengarkan teguran. Saudara, kalau saudara sudah ditegur firman Tuhan, tapi saudara mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan teguran itu, saudara tanpa saudara sadar saudara adalah orang sombong. Makanya saudara dalam kehidupan saudara mungkin banyak yang tertutup. Dalam kehidupan saudara mungkin saat ini sedang terpuruk. Mari lihat diri saudara. Jangan-jangan itu semua karena kesombongan saudara. Akhirnya apa? Saudara jatuh. Saudara mengalami keterpurukan karena kesombongan hati saudara. Makanya saudara, di saat saudara ditegur oleh firman Tuhan, buka hati saudara. Jangan keraskan hatimu. Terima teguran itu. Amin. Saya percaya saudara, orang yang rendah hati dia mau mendengarkan teguran. Akhirnya dia introspeksi diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar rendah hati mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sekeras apapun itu, jangan melawan, jangan memberontak, jangan marah kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, yang menegur kita. Jangan marah, jangan kita mau emosi saudara. Jangan saudara.
Mari kita mau lihat bahwa ada kesombongan dalam diri kita. Kita bertobat. Di saat kita ditegur, kita dengar. Amin. Tanda orang sombong yang kedua, tersinggung ketika dia ditegur. Jadi saudara, di saat saudara ditegur lalu saudara tersinggung, itu mengindikasikan bahwa ada benih-benih kesombongan dalam diri saudara. Makanya kenapa mungkin saudara saat ini jauh dari berkat Tuhan, itu karena saudara sombong. Saudara mau diberkati tapi saudara sombong, saudara nggak akan diberkati Tuhan. Mungkin saudara punya segalanya, tetapi saudara nggak ada damai sejahtera, nggak ada kebahagiaan, nggak ada sukacita. Itu menandakan saudara tidak diberkati. Orang yang diberkati bukan semata-mata berlimpah dalam segala hal, berlimpah dalam sisi harta dunia. Belum tentu saudara. Banyak orang punya segalanya tapi tidak diberkati. Saudara mungkin hidup sederhana, tapi kalau saudara bahagia bersama dengan keluarga saudara, sukacita di dalam kehidupan saudara, walaupun mungkin yang saudara dapat hanya sedikit, itu saya mau katakan saudara diberkati. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar ketika kita ditegur, jangan marah, jangan tersinggung saudara. Orang yang sombong, dia cepat tersinggung. Coba lihat diri saudara. Ketika saudara ditegur, apakah saudara langsung emosi, naik darat, tersinggung? Nah, kalau seperti itu berarti ada benih kesombongan dalam diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, tanda orang sombong. Marah ketika tidak dihargai. Ketika tidak dihormati, marah. Saudara, ini banyak sekali terjadi. Makanya Tuhan Yesus kan mengajarkan, kalau kita diundang di satu acara, duduk di paling belakang. Supaya apa? Supaya yang punya acara itu datang membawa saudara duduk di depan. Saudara terhormat, tapi banyak orang maunya duduk di depan saudara. Sehingga ketika ada orang yang lebih terhormat datang, mereka yang tadinya bukan siapa-siapa karena sudah duduk di paling depan, akhirnya apa? Disuruh duduk di paling belakang, dipermalukan. Ada juga yang memberi persembahan. Kalau di kampung saya di Manado, waduh, warta jemaatnya itu dia harus dibaca sumbangan seberapa pun dikasih. Mungkin Rp1.000 pun harus dibaca. Kalau nggak dibaca, orang yang memberi tersinggung, saudara. Itu kan kesombongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar, saudara. Memberi dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Mau dihargai, mau dibacakan, ataupun tidak, itu bukan masalah kita. Itu masalah orang itu dengan Tuhan. Masalah kita memberi dengan ketulusan hati. Amin. Mau dihargai, mau dihormati sekalipun, tidak ada masalah dengan kita. Amin. Kenapa? Karena kita memberi dengan ketulusan hati. Kita tidak mencari pujian. Kita tidak memberi supaya kita dihormati, dihargai, tidak. Kita memberi dengan ketulusan hati. Amin. Saudara, banyak orang ingin sekali dihargai, dihormati. Jadi di saat dia tidak dihargai, dia marah. Ini benih kesombongan. Bertobat. Yang keempat, saudara, tanda orang sombong. Merasa paling hebat daripada yang lain. Merasa diri, oh saya bisa. Saya. Nah ini yang sering kali kita jumpai. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang merasa paling hebat itu orang sombong. Saya kasih contoh, wah saya masak paling enak sedunia, itu orang sombong. Kalau ada orang yang berkata, oh ini acara terselenggara karena saya, kalau bukan saya, wah ini tidak akan seperti ini. Wah gereja ini saya yang buat. Kalau nggak ada saya maka tidak jadi dan sebagainya. Saudara, saya mau bilang itu tanda-tanda orang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa paling hebat. Kenapa? Karena di atas langit masih ada langit. Betul mungkin saudara hebat, tapi saudara masih ada orang yang lebih hebat dari saudara. Makanya saudara tetaplah merendahkan hatimu kepada Tuhan dan kepada sesama.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Amin. Jangan merasa paling hebat, paling jago, paling penting, paling cantik, paling ganteng, paling kaya dan sebagainya. Jangan, tetap rendah hati. Amin. Tetap rendah hati. Jangan merasa paling hebat. Jangan. Tetap rendah hati. Yang kelima, saudara, yang saya catat di sini, tanda orang sombong adalah mereka ini ingin dipuja-puji. Tadi saya sempat singgung tentang Lucifer. Lucifer ini melihat ciptaan Tuhan ini memuji Tuhan. Dia juga ingin sama seperti Allah, ingin dipuja-puji. Ini kan benih kesombongan. Banyak orang kan mencari pujian dari manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang hati-hati. Banyak orang punya modus, motif untuk mencari pujian untuk dirinya sendiri. Hati-hati, saudara. Orang-orang seperti ini senang cari-cari muka. Kalau orang Manado bilang ini makam puji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang makam puji. Ya, waktu bosnya nggak ada, tidur-tiduran. Tapi kalau bosnya ada, wah, seolah-olah dia yang kerja sendiri, saudara. Itu orang yang makam puji. Ingin dipuja-puji, saudara. Wah, kalau nggak dipuji, wah, tersinggung, marah, saudara. Bisa ngambek, bisa nggak masuk gereja, saudara. Saudara, banyak orang haus pujian sekarang. Hati-hati, saudara. Jangan sampai saudara karena nggak dipuji, saudara, akhirnya saudara meninggalkan Tuhan. Oh, beda ya, di gereja saya sudah melakukan ini, Pak pendetanya cuma diam-diam saja, nggak puji saya. Oh, di gereja yang baru saya dipuji-puji. Wah, masakannya enak. Wah, main musiknya bagus. Sehingga saudara senang di situ. Saya mau bilang saudara cari pujian dari manusia. Saya mau bilang saudara makam puji. Saudara, biarlah kalau kita melakukan sesuatu, kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jadi semua pujian, hormat itu kita kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau saudara senang dipuji, saudara, saya mau bilang, pujian itu juga racun, saudara. Banyak orang angkat saudara, puja-puji saudara, tujuannya untuk menjatuhkan saudara. Supaya saudara terpancing, akhirnya saudara sombong. Kalau saudara sudah sombong, saudara pasti jatuh. Makanya saudara hati-hati pada pujian. Makanya firman Tuhan berkatakan, dalam Amsal pasal 25 ayat 27 berkata begini, tidaklah baik makan madu terlalu banyak. Begitu juga tidaklah mulia orang yang mencari kemuliaannya sendiri. Dengar ini baik-baik, tidaklah baik banyak makan madu terlalu banyak. Saya pernah mabuk madu, saudara, karena saking banyaknya saya minum madu, saudara. Mabuk hampir 1 minggu, panas, merah badan saya, saudara. Sehingga beberapa waktu saya trauma minum madu. Karena mabuk madu, terlalu banyak minum madu. Artinya madu di sini kan manis. Saudara, kalau kita selalu mendengar kata-kata yang manis, baik itu pujian, hati-hati, saudara akan mabuk madu itu, saudara akan menderita, saudara. Banyak orang memancing kita supaya kita senang atas pujian, akhirnya apa? Kita seperti di atas angin, saudara. Dan kalau kita sudah terbang dengan pujian itu, kita jatuh, saudara, sakit, saudara. Makanya jangan terlalu banyak makan madu, kata firman Tuhan ini, karena tidak baik. Apakah tidak boleh minum madu? Boleh, tapi secukupnya. Kalau banyak, saudara akan mabuk madu. Saudara, pujian itu boleh saja, tetapi jangan semuanya itu untuk saudara. Biarlah semua pujian, hormat hanya untuk Tuhan. Makanya orang kalau dipuji, saudara dapat melihat ini orang makam puji atau orang yang rendah hati bisa terlihat. Ketika kita puji dia, dia selalu berkata puji Tuhan.
itu berarti orang itu mengembalikan pujian hormat kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah puji lalu dia senyum-senyum, saudara, dia tidak berkata puji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dia tidak berkata seperti itu. Itu berarti orang itu orang sombong yang senang dipuja-puji. Saudara, pertanyaannya, kalau saudara sombong, apa yang akan terjadi pada saudara? Firman Tuhan berkata, hari-harimu akan gelap gulita, dan saudara akan tergelincir jatuh di bukit-bukit. Saudara akan hancur kalau saudara sombong. Saya percaya tidak ada yang mau hancur, semua pasti mau diberkati Tuhan. Amin. Makanya saudara jangan pernah sombong. Karena kalau sudah sombong, hari-harimu gelap gulita, artinya apa? Saudara tidak tahu apa yang ada di depan kita. Bahaya apa kita tidak tahu. Itu artinya gelap gulita. Saudara akhirnya jatuh dan hancur. Makanya dari firman Tuhan ini kita belajar. Ada 3 pesan penting yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan kepada sesama. Banyak orang di hadapan Tuhan, wah, puji-pujian, hormat kepada Tuhan. Tapi pulang ibadah, waduh, masih sombong. Saudara, mari kita mau belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Buat apa kita rendah hati di hadapan Tuhan tapi orang mengenal kita masih sombong? Sia-sia, saudara. Makanya firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, mari belajar rendah hati kepada Tuhan juga kepada sesama. Yang kedua, saudara, pasang telingamu mendengarkan firman Tuhan. Memang di saat kita ditegur oleh firman Tuhan memang gak enak, saudara. Tapi itu baik untuk hidup kita. Amin. Tuhan mau kita bertobat. Jadi di saat firman Tuhan disampaikan, pasang telingamu mendengarkan firman Tuhan dan taruh firman Tuhan itu dalam hatimu. Sehingga firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan saudara. Amin. Menghasilkan buah-buah bagi Tuhan. Buah-buah itu apa maksudnya? Buah-buah itu adalah buah-buah perbuatan kita. Untuk merespon firman Tuhan, akhirnya apa? Kita lakukan. Kita melakukan firman Tuhan, itulah buah-buah. Hasil dari firman yang bertumbuh dalam diri kita. Itu yang Tuhan mau. Banyak orang firman Tuhannya jatuh dalam tanah yang baik tapi gak bertumbuh. Itu masalah. Saudara dan saya harus menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan baik, lalu kita lakukan. Amin. Dan yang ketiga kita belajar, saudara, permuliakanlah Tuhan. Amin. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita dipuja-puji karena kita kerja baik, kerjanya bagus, semua terselenggara dengan baik, saudara, itu semua karena Tuhan, bukan karena kita. Bisa saja Tuhan pakai orang lain untuk melaksanakan satu acara, satu pelayanan yang lebih besar daripada yang kita lakukan. Bisa saja. Tapi Tuhan pakai saudara. Amin. Tuhan pakai saya. Biarlah semua pujian, hormat, kemuliaan itu untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk kita. Jadi ketika kita disanjung, dipuja-puji, kita tidak terbang, saudara. Kenapa? Karena pujian hormat itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Kalau untuk kita, ketika kita dipuji senangnya luar biasa. Betul? Kita lupa mempersembahkan pujian hormat kepada Tuhan. Hati-hati, saudara. Kita tahu bahwa Allah kita Allah yang cemburu. Tuhan gak senang. Tuhan marah. Tuhan cemburu kalau kita tidak mengembalikan pujian hormat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan juga kepada sesama. Pasang telingamu, dengarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu menegur saudara, bertobat. Dan yang terakhir kita belajar, permuliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kembalikanlah kemuliaan itu kepada Tuhan.
selalu berkata, puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya hanya hamba. Saya hanya mengerjakan apa yang harusnya saya kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Biarlah kami hidup dalam kerendahan hati. Dan ajar kami supaya kami menjadi orang yang dengar-dengaran pada firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, dan terus mengembalikan pujian hormat hanya kepada Tuhan. Karena kami bukan tuan, bukan bos, kami semua hamba Tuhan. Biarlah pujian hormat hanya bagi Tuhan. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, sumber segala berkat. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Lewa, Sumba Timur, NTT. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.